wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurianti Tahir, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SPF SMP Negeri 20 Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sahartiani. Hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi, dan setelah itu akan dilakukan observasi, dan setelahnya lagi ada percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, dan nantinya saya akan masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi supervisi akademik. Saya akan melihat dan mengamati serta mencatat beberapa hal terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Baik, yang pertama, tujuan pembelajarannya sebentar apa Ibu? Tujuan pembelajaran saya nanti yaitu mungkin mengidentifikasi jenis bahan limbah keras dengan benar. Yang kedua, menganalisa karakteristik bahan limbah keras organik dengan baik, menganalisa karakteristik bahan limbah keras anorganik dengan baik, menguraikan teknik pengolahan yang digunakan dalam bahan limbah keras, menentukan jenis bahan limbah keras yang digunakan dalam kerajinan bahan limbah keras. Mungkin itu tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Oke. Bagaimana dengan area yang ingin Ibu kembangkan pada saat pembelajaran nanti? Mungkin yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan menguatkan di pengetahuan tentang mengidentifikasi jenis-jenis bahan limbah keras itu sendiri dan mengidentifikasi dengan memperlihatkan gambar-gambar mungkin kepada peserta didik begitu. Yang kedua, keterampilan dalam mempresentasikan, karena anak-anak nanti akan berdiskusi terkait materi yang akan kita paparkan. Yang kedua, fokus pada kerjasama kelompok yang akan kita nilai, karena pada diskusi yang ditekankan itu atau dikuatkan itu adalah kerjasama dalam kelompok. Mungkin seperti itu. Baik, jadi ada 3 area yang ingin dikembangkan ya Bu ya, secara spesifik, yaitu yang pertama pengetahuan, bagaimana nanti anak-anak mengidentifikasi tentang limbah keras. Terus kemudian itu juga berfokus pada keterampilan presentasi anak-anak setelah sebelumnya mereka melakukan kerja kelompok, gitu ya. Jadi terfokus juga pada kerjasama kelompok. Ya. Baik, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin sekitar tekniknya atau model pembelajaran seperti apa yang dijalankan? Oke, untuk strategi atau model pembelajaran nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan project basic learning, yaitu terintegrasi pada pembelajaran yang berdiferensiasi yang berbasis sosial emotional learning atau SEL. Jadi kita membuat kelompok dengan membuat anak-anak bisa berkolaborasi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, saling sharing pendapat terkait dengan materi yang akan kita sajikan, yang kita bahas. Jadi Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran based learning, ada pembelajaran diferensiasi juga yang terkait dengan SEL, social emotional learning, dan juga Ibu akan menerapkan pembelajaran diskusi kelompok untuk melihat atau meningkatkan kolaborasi siswa, seperti itu Bu ya. Baik, jadi sebentar saya akan mengamati proses itu ya Bu ya. Siap-siap. Dan setelah itu kita akan bertemu lagi untuk percakapan pasca observasi, dan nanti juga akan ditemani oleh pengajar praktik. Saya kira untuk percakapan pra-observasi ini sudah selesai. Saya berterima kasih atas waktu dan kesediaannya Ibu. Ya, terima kasih kembali. Ya, senang bekerja sama, senang juga dapat pengetahuan. Terima kasih. Oke.
Oke Ibu, terima kasih dan semoga nanti pembelajarannya berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Bagaimana caranya? Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Halo. Iya. Kayaknya masih sehat semua, bukan dan siap mengikuti pembelajaran hari ini ya dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, siapa temannya yang nggak hadir hari ini? Ada? Sakit atau kenapa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bahan limbah keras dan karakteristiknya ya. Jadi kita akan mengidentifikasi bahan limbah keras beserta dengan karakteristiknya. Jadi limbah ada dua, ada organik dan ada anorganik. Kalau keras otomatis dia adalah anorganik ya. Jadi limbah keras itu adalah limbah organik ya. Siapa yang tahu apa itu jenis-jenis limbah keras? Iya, limbah ya. Kalau limbah kan ada dua, ada organik dan anorganik. Kalau organik lunak ya, kalau anorganik keras. Ya, boleh bantu? Ya, boleh. Siapa yang mau jawab? Ya, boleh mau? Ya, silakan kata. Campur kelapa, putih telur, batang kayu, cangkang kerang, Oke, jawabannya sangat bagus ya. Jadi itu salah satu jenis dari limbah keras anorganik. Bisa kasih tepukan dulu teman kita. Jadi ada dua jenisnya dan kita akan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya. Seperti apa? Yang tadi disebutkan Yenta itu tempurung kelapa. Boleh dijelaskan apa karakteristiknya? Boleh ya, contoh yang lain. Ada mungkin pernah melihat limbah keras ya? Boleh. pecahan kaca. Ya, pecahan kaca. Angkat tangan Ki kalau mau ya, silakan. Pecahan keramik, sampul karat, pecahan kaca, bekas kaleng, dan pelat-pelat logam. Ya, itulah tadi contoh-contoh jenis limbah organik, anorganik, bahan limbah keras. Siapa tahu ada yang mau menambahkan apa karakteristik dari yang disebutkan temannya? Yang tempurung kelapa karakteristiknya seperti apa? Ya, boleh angkat tangan. Ya, kalau mau jawab, silakan kamu. Hias dikurang, gosok ini harus dikeringkan dan ditempel. Saya Bu. Ya, silakan. Tempurung kelapa memiliki bentuk bulat, lonjong dengan bagian atas yang terlihat bebas dan bagian bawah yang lebih sempit. Ya, silakan. Karakteristiknya mudah dijumpai sebagai sampah dapur, dapat dikreasikan dengan cara dipecah, dijadikan dan dikikir. Ya. Masa di sini terus yang dominasi? Yang di sini coba bisa dijawab, bisa ditambahkan. Siapa tahu ada pengalamannya tentang limbah keras. Bisa? Ada? Laki-lakinya juga ya? Masa menikah sama perempuan? Ada gambar, tapi ibu bagi ibu foto, ibu bagikan ke gadgetnya masing-masing. Ada ya? Bawa ya? Jadi kita mau mengidentifikasi
presentasikan gambar yang Ibu kirim ya. Karena kita tidak bisa menayangkan langsung, jadi Ibu kirim saja ya. Ibu, Ya. ini belajarnya untuk kelompok atau individu? Mandiri dulu ya. Sebentar ada sesi kerja kelompoknya. Kita identifikasi dulu apa-apa yang masuk ke dalam. Ya. Ya, jadi ada beberapa gambar. Gambar yang kalian lihat, dia termasuk dalam limbah keras organik atau anorganik, ya. Ya. Setelah dilihat gambarnya, boleh disimpulkan apa yang kalian lihat dari gambar. Silakan identifikasi gambar dulu ya. Itu maksudnya kayak gitu, Iya. kayak misal gambar sapi itu gambarnya kayak kale. Iya. Itu namanya kan mengidentifikasi. Ya. Jadi mengidentifikasi gambar. Identifikasi dilihat. 5 menit cukup. 10 menit ya. Yang kita bahas berkelompok. Tugas kelompok. Ya, sudah kelompok dulu kayaknya. Enggak tinggal. Kita tulis sedikit, berbeda dulu kayak itu. Dapat nih. Sama Sevi sama teman-teman. Jadi mungkin Grace coba ada pendapat yang tadi timbang pendapat teman-teman. Ini tugasnya kerja kelompok ya. Jadi sisa berapa? Mana ini Berto, lari-lari yang gini. Iya, kan yang dicepat waktunya sebentar. Betul ya. Wih, itu yang tadi paling pertama di Kensana. Kelompok 1 kayaknya sudah siap. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya. Silakan kelompok 1 dengan tepuk terima kasih. Dengar dulu contohnya. Kasih mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih ya. Oke, dengan semua yang mengerti ya. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Mohon perhatiannya, sebelum masuk presentasi, saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang ini, saya Nindya Rosalin Karel, saya Nabila Muslimah Zakia, saya Yusraya Nindya, saya Nindya Maharani, dan saya sendiri adalah Amelia Saburani dari kelas 8A perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi dari anggota kelompok saya. Kali ini kami akan membahas tentang limbah keras. Nama limbah kare. Limbah keras anorganik yaitu limbah anorganik, pelat logam anorganik, tempurung kelapa organik, kaleng bekas anorganik, paku berkarat anorganik, pecahan keramik anorganik, batang kayu organik, ulat ikan organik, kulit telur organik, ikan organik. Yang saya rasakan adalah senang dan bisa dengan mudah
jenis anorganik, sifat kuat, ringan, fleksibel, berasal dari Inggris. Tulang hewan, jenisnya organik, sifat keras, tipis, berasal dari daerah Meksiko. Logam atau besi, jenisnya anorganik, sifat kuat, keras, berasal dari daerah Maluku. Tempurung kelapa, jenis organik, sifatnya Kaca, jenis anorganik, sifatnya keras, fungsinya berasal dari Irak. Sedangkan terang, jenis organik, tidak mudah hancur, berasal dari Jerman. Karakteristik bahan limbah keras yang saya sudah. Dari hasil paparan kami, apakah ada yang ingin menanggapi atau sekiranya memberikan pertanyaan kepada kelompok kami? Sifat apa bahannya signifikan? Signifikan. Sifat Iya, JP. bahannya. Apa bahan-bahannya kalau produknya terbuat dari sisik ikan? Kan itu keras. Ya, itu. Sebutkan saya sifat bahannya, ya. Alhamdulillah saya puas. Baiklah, terima kasih untuk saya dari paparan hasil diskusi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. beri tepukan dulu untuk temannya. Beri tepukan dulu untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari perwakilan kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang limbah organik dan anorganik. Kaleng bekas termasuk limbah anorganik. Botol plastik bekas limbah anorganik. Tulang hewan bernadi 4 limbah organik. Logam termasuk limbah anorganik. Tempurung kelapa limbah organik. Kaca limbah anorganik. Cangkang kerang limbah organik. Batang kayu limbah organik. Kulit telur limbah organik. 2. Ungkapkan ulasan Ananda karena telah berhasil mengidentifikasi jenis bahan limbah keras. Senang karena bisa mengetahui jenis limbah keras. Bahan kaleng, anorganik, sifat bahannya sifat Nama bahan kaleng, jenis organik atau anorganik. Jenisnya itu yaitu anorganik. Karakteristik sifat bahannya sifat korosi, asal daerahnya dari Inggris. Plastik, anorganik, jernih dan kuat. London dan Inggris, berasal dari London dan Inggris. Tulang hewan, jenisnya organik, bahannya keras dan kuat. Jenisnya anorganik, sifat bahannya keras dan kuat. Tempurung kelapa, jenisnya organik. Sekian dari kelompok kami. Sebelum kami menutupinya, ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Jika tidak ada, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi persentase dari teman-teman kita kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, karena ada 5 kelompok. Terima kasih untuk presentasinya, sangat bagus ya. Kita apresiasi dengan tepuk terima kasih. Oke, 1, 2, 3, tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya semua. Itulah tadi kita telah mengidentifikasi jenis dan bahan dari bahan limbah ya. Limbah ada 2, yaitu organik dan anorganik. Jadi kita sudah tahu jenis-jenisnya dan karakteristiknya. Kita juga sudah melihat gambar-gambar apa yang termasuk jenis organik dan apa yang anorganik. Jadi kalian sudah paham sedikit-sedikit, ada yang mengerti oh ini jenisnya, dan sudah di sharing juga sama teman
ada yang menyebutkan limbah sisik ikan, ada tepung kelapa, yaitu termasuk dari bahan limbah keras ya. Dan karakteristiknya apa itu kalau tepung kelapa ya? Semua sudah paham ya. Terima kasih. Jamnya sudah berakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa ya. Sebelum berganti mata pelajaran. Silakan semua. Bersedia. Siap. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nurianti Tahir, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SPF SMP Negeri 20 Makassar. Hari ini saya kembali bersama dengan Ibu Sahartiani selaku guru yang telah diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Bapak Sulmuhajir sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya dan Ibu Sahartiani akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya saya melakukan observasi di kelas Ibu Sahartiani, yaitu mapel prakarya di kelas 8H. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sahartiani seputar pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah saya observasi. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Sahartiani setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya itu setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya merasa sangat cukup puas dengan pembelajaran yang berlangsung. Cukup baik, anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan pembelajarannya. Oke, jadi anak-anak sudah menurut Ibu tingkat keberhasilannya lumayan ya? Iya. Ya, anak-anak mulai aktif, Iya. lumayan puas. Terus bisa diceritakan kembali area pengembangan yang ingin dikembangkan kemarin pada saat pembelajaran dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu laksanakan? Jadi untuk area pengembangan ada pengetahuan dan ada keterampilan, yaitu tahap area pengembangan untuk yang dikembangkan itu membuat MPP atau modul ajar, dan area pengembangannya adalah pengetahuan, yaitu siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan limbah yang terdiri dari ada limbah organik dan anorganik. Untuk area pengembangan untuk keterampilannya yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja dengan melaksanakan kelompok atau diskusi bersama. Jadi sudah dilaksanakan tahapan-tahapannya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Ibu sudah cukup puas dengan tahapan-tahapannya. Namun dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, menurut Ibu apakah ada kendala, misalnya dari peserta didik atau dari Ibu sendiri terkait pembelajaran? Mungkin kendalanya mungkin pada siswa itu sendiri, di mana ada beberapa siswa yang mungkin agak grogi pada saat persentase atau mungkin agak malu-malu mengungkapkan pendapatnya, tapi ada beberapa yang memang sudah aktif dan cukup mampu memahami materi terkait pembelajaran kita. Baik, jadi kendala yang dihadapi adalah ada beberapa anak yang kurang aktif, Ya, betul. dan mereka kurang percaya diri. Bagaimana pada saat diskusi kelompok? Pada saat diskusi mungkin ada aktif yang pada saat persentase mungkin dia agak ini kurang mampu mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Berarti malu-malu karena Iya, ada malu-malu. Baik, menurut Ibu Sahartiani
anak-anak yang kurang pede atau grogi pada saat mereka berbicara di depan umum, kira-kira kenapa mereka bisa grogi? Mungkin faktor groginya mereka itu mereka kurang ini ya, maksudnya tidak pernah tampil di depan teman-teman atau merasa tidak seperti teman-temannya yang lain. Oh, baik. Jadi anak-anak grogi tidak percaya diri karena kurang jam terbang di depan umum dan merasa bahwa kemampuan temannya lebih dari dia. Ada beberapa siswa yang seperti itu. Baik, jadi kira-kira itu penyebabnya ya Bu. Terus kalau misalkan dari penyebab itu ada faktor-faktor eksternal dari anak-anak itu, karena temannya mungkin dia merasa kurang pede, merasa temannya lebih. Apakah menurut Ibu ada yang bisa dilakukan untuk membuat anak itu lebih tampil percaya diri? Mungkin saya akan melakukan pendekatan pada anak tersebut dengan memberi motivasi, memberi contoh-contoh bahwa kenapa teman tak bisa, kita tidak, dan melakukan mungkin tutor sebaya dan lebih fasilitas kegiatan sesuai dengan minat siswa dengan gaya belajarnya yang sesuai dengan mereka. Oke, jadi yang pertama ada pendekatan personal pada siswa yang pada siswa yang kurang pede ya. Terus ada juga Ibu akan mempergunakan tutor sebaya teman-teman yang sekiranya lebih mungkin bisa dengan bertemannya bisa memberi masukan pada dia bahwa tidak usah malu-malu kalau mau berinteraksi. Saya kira itu langkah yang sangat positif dan sangat mungkin dilaksanakan ya Bu ya. Baik, rencana ini kira-kira akan Ibu laksanakan kapan? Mungkin sesegera mungkin dengan melihat waktu-waktu di mana ada waktu yang mungkin bisa melaksanakan itu, dan saya akan melakukan refleksi dan membuat perencanaan untuk dilakukan pada pertemuan berikutnya. Oke, betul. Saya setuju bahwa harus ada perencanaan lanjutan. Setelah kita melakukan refleksi, kita membuat rencana pembelajaran selanjutnya. Baik, saya pikir mungkin nanti kita akan bertemu lagi Bu untuk membahas apakah rencana ini sudah berjalan dengan baik, tindak lanjutnya seberapa berhasil rencana tindak lanjut yang dilaksanakan. Untuk mengakhiri sesi percakapan pasca observasi ini, bagaimana rasanya Ibu? Perasaan saya ada ini sesuatu yang baru ya Bu ya, mungkin supervisi sebelumnya tidak ada tahapan seperti ini. Ini tahapan baru. Bagaimana perasaannya Ibu setelah kita melakukan percakapan pasca observasi? Setelah melakukan percakapan seperti ini, perasaan saya itu menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya, dan merefleksi pembelajaran saya di kelas, dan sangat-sangat membantu dalam pembelajaran saya ke depan. Sangat setuju karena tentunya pada saat Ibu yang mengeluarkan sendiri ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelas, itu tentunya lebih bagus, lebih mudah untuk dilaksanakan dibandingkan kita hanya menunggu mungkin saran dari orang lain. Seperti itu Bu ya. Baik Ibu sekalian, saya kira untuk percakapan pasca observasi ini cukup. Saya berterima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk melakukan rangkaian supervisi akademik mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan yang terakhir ini adalah percakapan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi untuk semoga rencana tindak lanjutnya berjalan dengan lancar. Baik, demikian percakapan pasca observasi ini sekaligus menutup rangkaian supervisi akademik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.